Setelah memperlihatkan sekelompok pemain yang mati, dikalahkan oleh sesosok monster yang besar berwarna merah, memiliki banyak tangan yang memegang belati, dengan bentuk seperti laba-laba, apalagi sambil menggeram dengan suara keras, King Feng pun akhirnya mengambil tindakan. Ia dengan cepat melesat dari tempat ia bersembunyi sebelumnya, ke arah monster berbentuk laba-laba itu. King Feng juga mengalirkan energi gelap ke seluruh tubuhnya, lalu tanpa banyak berpikir, ia memberikan tebasan zigzag pada monster tersebut, yang mengakibatkan timbulnya damage kritikal sebesar 3042 poin pada serangan awal, diikuti dengan damage biasa sebesar 1013 poin sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ia kembali memberi serangan kritikal di angka 3042 lagi, dan diikuti kembali dengan serangan biasa di angka 1013 poin, sebanyak 3 kali serangan pula, seperti sebelumnya. King Feng nampaknya benar-benar menunjukkan potensinya, dan ia kembali mendarat ke tanah, dalam keadaan tubuhnya yang masih tidak terlihat atau invisible. King Feng, setelah memberikan serangan beruntun barusan, sontak berbalik melihat monster itu, sembari berkata dalam hati, dengan nada terkejut. Ia sebelumnya paham, bahwa efek serangan dari luar jangkauan penglihatan target, dapat menghasilkan damage atau serangan 2 kali lipat. Tetapi, karena monster ini bisa melihat wujudnya meskipun dalam mode invisible atau stealth, maka efek itu tidak jadi aktif, dan serangannya kini jauh lebih lemah dari saat melawan monster yang benar-benar dalam titik buta. Namun meskipun begitu, efek dari item legendari yang ia gunakan, yang disebut Graceful Release, atau pelepasan yang anggun, berhasil memperbesar titik lemah monster itu, yang ternyata diketahui, sebutannya adalah Golden Arthropod, meski Mimin sendiri tidak paham, warna emasnya berada di mana. Efek dari item ini, berhasil memperbesar titik lemahnya, dari bagian kepala hingga jantung, dengan total efek yang diberikan sebanyak 200%. Sehingga, dari 9 tebasan Shadow Slash miliknya, 3 di antara serangan itu, berhasil mengenai titik lemah dari target. Yang dengan itu pula, King Feng berhasil menghasilkan 3 kali lipat damage titik lemah, yang langsung dapat menutupi kekurangan damage, dari serangan 6 tebasan yang ia lancarkan tadi. Selain itu, King Feng juga mengaku, kalau item ini memang pantas, untuk menyandang peringkat sebagai skill yang berada di kelas legendari. Sesaat wajah Lizzie terpampang di benaknya, yang membuat King Feng sempat berpikir, untuk pergi menemui Little Black atau Lizzie setelah ini, dan harus mengucapkan terima kasih padanya. Karena berkat keberuntungan dan kebaikan hatinya, Lizzie akhirnya memberitahu King Feng, mengenai lokasi keberadaan kuil kuno yang ia temukan. Yang secara tidak langsung, itu juga membantu King Feng, yang selama ini telah mencari reruntuhan kuil itu, dalam waktu yang lama. Lalu setelah memikirkan itu, tanpa King Feng sadari, seseorang nampak memperhatikan pertarungannya dari kejauhan. Pemain itu, tidak lain adalah Grey Rose, yang tidak sengaja melintas ke daerah canyon ini, tidak menduga dapat melihat pertarungan Shadow dalam jarak dekat. Ia di dalam hati mengaku, kalau damage dari skill yang Shadow punya, yaitu Shadow Slash, memiliki kekuatan dan ketahanan yang gila. Bahkan satu skill yang Shadow lancarkan, dapat langsung mengurangi sepertiga dari nyawa monster Golden Arthropod, yang dikenal memiliki nyawa yang tebal dan sulit untuk diserang. Berikutnya, menyadari serangan tebasannya tidak terlalu efektif, King Feng kemudian mencoba menggunakan skill lainnya, yaitu panah racun, atau Venom Dart, yang seketika ia lempar ke arah kepala dari monster tersebut. Anak panah itu berhasil menancap di kepalanya, yang dengan satu serangan ini, berhasil memberikan serangan kritikal sebesar 1785 poin. Monster Golden Arthropod juga menggeram semakin keras, merasakan rasa sakit dari anak panah beracun milik King Feng. Di lain sisi, King Feng akhirnya paham, dan di dalam hati ia mulai menjelaskan, perihal Venom Dart yang ia lempar barusan. Venom Dart ini,
sebenarnya masih berada di kelas Silver, dan seperti yang terlihat, damage-nya sudah tidak sebanding dengan kekuatan tebasan yang ia lancarkan dengan Shadow Slash. King Feng mau tidak mau, harus menaikkan tingkat profesinya, agar bisa mendapatkan skill stealth yang lebih tinggi daripada yang ia miliki sekarang. Namun, karena waktu invisible-nya telah habis, King Feng pun sesaat terkejut, saat melihat monster Golden Arthropod mulai bergerak cepat ke arahnya. Monster itu kini dalam kondisi yang sangat marah, menatap King Feng dengan penuh dendam, mengangkat banyak lengannya ke atas, siap memberikan serangan tebasan bertubi-tubi ke arah King Feng. King Feng yang tidak sempat melakukan apapun, hanya bisa melihatnya dalam diam, meski perlahan ia berjalan mundur ke belakang. Melihat keadaan Shadow yang terpojok, Grey Rose refleks berteriak padanya, memintanya untuk hati-hati. King Feng, dengan sorot mata tajam dan fokus yang tinggi, mau tidak mau harus menerima serangan itu. Benar saja, dalam kecepatan yang tiada taraf, monster Golden Arthropod memberikan tebasan acak, baik itu vertikal maupun horizontal, ke arah King Feng yang keberadaannya sangat dekat darinya. Namun meski King Feng berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, entah karena kemampuan alami atau insting bertahan hidupnya, ia berhasil menghindari semua serangan itu dengan kecepatan melebihi tebasan Golden Arthropod. Grey Rose, yang melihat tindakan Shadow ini, hanya bisa melongo di balik dinding batu, tidak menyangka kalau Shadow mempunyai kecepatan atau agility yang sangat gila dan tidak pernah ia prediksi. Dan bukan cuman cepat, Shadow juga mempunyai reaksi yang luar biasa, seakan Shadow sudah paham betul mengenai semua pola serangan tebasan yang dilancarkan oleh bos monster Golden Arthropod tersebut. Lalu tiba-tiba, seorang pemain wanita lain ikut nimbrung di dekatnya, yang dimana ia juga ikut melongo, melihat apa yang terjadi di hadapannya. Gadis ini, atau yang sebelumnya kita pernah lihat, waktu memasuki kuil keimanan, yang pernah diserang oleh pengikut dewa kuno sebelumnya, ikut menambahkan komentar Grey Rose. Gadis ini membenarkan, kalau Shadow dari segi kecepatan, seakan hampir menyamai monster level boss. Tetapi, yang membuat gadis ini tidak habis pikir, adalah bagaimana bisa, Shadow dapat menghindari semua serangan bos tersebut, dengan presisi yang sempurna, apalagi dalam jarak yang tidak menguntungkan. Sang gadis menegaskan, kalau Shadow itu, seolah-olah tampak seperti sudah melawan bos monster ini, sebanyak ribuan kali sebelumnya. Dugaan sang gadis memang tidak salah, karena nyatanya, Shadow atau King Feng, sudah banyak mendapat pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Mungkin saja, ini adalah muscle memory yang tertanam padanya, meskipun di kehidupan kali ini, ia baru pertama kali bertemu dengan Golden Arthropod. Lalu, seakan menjawab pertanyaan sang gadis, Shadow atau King Feng sendiri, akhirnya mulai menjelaskan kembali di dalam hati. Sambil menghindari serangan horizontal dan vertikalnya, King Feng kembali cerita, kalau di kehidupannya yang lalu, saat ia masih bersama Xiao Yu berpetualang, Xiao Yu itu, memang sudah menjadi beban baginya. Bayangkan saja, Xiao Yu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menyembuhkan luka yang King Feng peroleh, dari melawan monster atau bos monster. Sehingga, dalam jangka waktu yang lama, King Feng akhirnya berhasil mengembangkan skill baru, dengan mengubah pola pikirnya terhadap profesi. Jadi King Feng mulai memahami, kalau seorang pemain dengan kelas warrior, tidak harus selalu menahan serangan. Pergerakan lincah dan kemampuan menghindar, juga merupakan pelajaran wajib yang harus dimiliki oleh pemain dari berbagai profesi. Dan maka dari itu, ini juga yang menjadi alasan, kalau di kehidupan sebelumnya, King Feng berhasil menembus peringkat 100 besar dunia, hanya dengan berbekal profesi warrior biasa. King Feng, setelah memberikan tatapan tajam yang penuh perhitungan, akhirnya berhenti menghindar, dan memberikan serangan balasan pada bos monster ini,
dengan serangan Shadow Slash secara zigzag, yang lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu, ketika asap yang timbul di sekitar bos monster, akibat serangan tadi perlahan menghilang, akhirnya memperlihatkan nyawanya yang tinggal sedikit. Monster Golden Arthropod juga hanya bisa sedikit menggeram, berbalik melihat Shadow dengan tatapan tak percaya. Dan berhubung skill Stealth King Feng bisa kembali diaktifkan, ia kembali mengaktifkannya, dan lanjut cerita dalam hati, mengenai monster Golden Arthropod ini. Dibandingkan dengan bos spesial, seperti Golden Ghost Ship, atau hantu perahu emas yang ia hadapi sebelumnya, yang dimana monster itu mempunyai serangan yang tak dapat dihindari, Golden Arthropod ini, jauh lebih gampang untuk dikalahkan. Selanjutnya, terlihat bos monster Golden Arthropod, yang perlahan kembali menghadap lurus ke depan, satu lengannya menyentuh perutnya, seakan berniat mempersiapkan diri untuk kabur. Menyadari monster Golden Arthropod ini hendak kabur, Greyros yang masih berada di balik dinding batu, kembali berteriak, mencoba memperingatkan Shadow, kalau bos monster kelas emas itu, ingin lolos dari hadapannya. King Feng yang juga menyadari tindakannya, sontak melesat ke depan, mempersiapkan anak panah Venom Dart di tangan kirinya, dan berhasil memenggal kepala monster Golden Arthropod tersebut, dengan gerakan lompatan yang super cepat. Dengan ini, panel sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa King Feng telah berhasil membunuh bos monster Golden Arthropod, yang berada di level 8 tingkat emas. King Feng berhasil mendapatkan 6.400 poin pengalaman, dan juga mendapat 7 poin evolusi, serta jangka hidup tambahan, sebanyak 497 hari, yang dapat diperdagangkan. Dan untuk meningkatkan hadiahnya, King Feng segera mengeluarkan Greedy Hand miliknya, menggenggam esensi tersebut, yang mengakibatkan dirinya berhasil mendapatkan 7 poin evolusi tambahan, tetapi dikali 3, yang menjadi 21 poin tambahan, dengan total 28 poin evolusi keseluruhan. Dan karena jangka hidup juga dikali 3, maka dari 497 hari, menjadi 1491 hari jangka hidup tambahan. Yang jika ditotal, King Feng mendapat 1988 hari jangka hidup, hanya dengan sekali melawan bos monster. Menyadari bonus yang diterimanya, King Feng hanya menanggapi dengan berkata mantap, karena hanya dengan satu bos monster kelas emas, dapat memberikan 28 poin evolusi, dan hampir 2000 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Tetapi notifikasi berikutnya, membuat King Feng melotot serius, seakan terkejut membacanya. Jadi, King Feng juga rupanya berhasil mendapat buku skill, yang disebut Darklight Shield, atau perisai cahaya gelap, yang berada di kelas emas. Skill ini, adalah skill khusus profesi assassin, yang setelah digunakan secara aktif, maka seluruh persentase dodge, atau kemampuan menghindar pengguna, akan dikonversi menjadi perisai imun, alias tidak menerima damage atau serangan sama sekali. Dan skill perisai ini, akan berlangsung selama 8 detik. Sementara cooldown yang tersedia, adalah 60 detik, dan persyaratan untuk mengaktifkannya, pengguna harus berada di level 8. Rasio konversinya, setiap 20% pengguna menghindar, maka satu lapisan perisai imun akan diaktifkan. Dan jika perisai imun hancur, atau jika waktunya sudah habis, maka persentase menghindar pengguna, akan kembali menjadi normal, menunggu cooldown kembali terpenuhi. King Feng, setelah mendapatkan skill baru, berteriak tidak menyangka, kalau buku skill seperti ini benar-benar muncul. Jika dikombinasikan dengan skill Shadow Stealth miliknya, yang berada di tingkat epic, yang memberikan 75% kesempatan menghindar, maka Darklight Shield ini, bisa memberikan 3 lapisan perisai imun sekaligus padanya. King Feng menyadari, bahwa dengan skill baru ini, dirinya bisa mengalahkan banyak boss monster, tanpa terkena damage atau serangan apapun dari mereka. Dan karena King Feng juga tidak ingin menunggu,
Apalagi menyadari potensi Darklight Shield ini, ia pun segera menyuruh panel sistem untuk mengevolusikan skill ini, langsung naik ke tingkat legendari. Panel sistem kembali melaporkan, kalau King Feng telah menghabiskan 6 poin evolusi, untuk meningkatkan skill Darklight Shield, dari kelas emas, meningkat ke tingkat legendaris. Skill ini adalah skill khusus pemain profesi assassin. Dan dengan peningkatan kelas ini, durasi shield atau perisai anti serangan, meningkat dari 8 detik, menjadi 10 detik, lalu ke 12 detik, dan berakhir menjadi 14 detik. Selain itu, tingkat konversi setiap 20% sebelumnya, kini turun menjadi 15%, berikutnya ke 12%, dan berakhir ke 10%. Dan kesempatan menghindar, kini dikonversi menjadi 1 lapis perisai anti serangan. Setelah mendapatkan semua informasi ini, King Feng seketika tertawa lepas, menyadari dirinya langsung mendapat 7 lapis perisai anti serangan. King Feng sangat yakin, kalau dirinya yang sekarang, bahkan bisa menjelajahi banyak area level tinggi, lebih awal daripada pemain kebanyakan. Tetapi, King Feng juga baru sadar, kalau ia masih mempunyai 22 poin evolusi yang tersisa. Jadi untuk saat ini, ia memilih untuk meningkatkan kelas skill Venom Dart miliknya, agar kedepannya dapat memberikan damage atau serangan yang lebih sakit. Panel sistem kembali muncul, memberi laporan bahwa King Feng telah menggunakan 16 poin evolusi, dan berhasil menaikkan kelas Venom Dart, dari kelas Silver ke kelas Jet atau Giok. Dan jarak tembak maksimum, yang awalnya 14 meter, kini meningkat ke 17 meter. Selain itu, peningkatan ini menambahkan poin damage saat mengenai musuh, yang awalnya 120 poin, menjadi 240 poin damage. Lalu untuk racunnya, anak panah ini yang awalnya menyebabkan 50% racun, kini meningkat menjadi 80% racun per detiknya. Efek racun ini berlangsung selama 5 detik, dan efeknya tidak bisa ditumpuk oleh skill lain, dan tidak mendapatkan bonus dari kelemahan yang dimiliki oleh musuh. King Feng tidak lupa memberikan tanggapan, kalau Venom Dart miliknya, kini berhasil berevolusi sebanyak 3 kali. Jadi, King Feng yakin damage yang diberikan, setidaknya juga meningkat sebanyak 2 kali lipat. Dan karena skill Venom Dart ini mempunyai cooldown dasar hanya 5 detik, maka output atau hasil dari serangan berkelanjutannya, atau damage over time-nya, tidak kalah dari skill Shadow Sneak yang ia punya. Selain itu, King Feng juga semakin bersemangat, saat ia mendapatkan 2 equipment atau perlengkapan bertipe assassin, dan ia berniat langsung menggantinya ke tipe yang terbaru. Panel sistem kembali mengonfirmasi, bahwa King Feng telah mengenakan Ring of Agility, atau cincin kecepatan, yang berada di kelas Platinum. Ini adalah aksesoris khusus profesi assassin, yang efeknya akan memberikan tambahan kecepatan atau agility sebesar plus 20, kecepatan gerakan atau movement speed sebesar plus 20%, attack speed atau kecepatan serangan juga meningkat, sebesar plus 20% juga, dan kecepatan cooldown meningkat plus 20%. Serta, persyaratan untuk mengenakan cincin ini, pemain dengan profesi assassin, harus mencapai level 8 terlebih dahulu. Selanjutnya, King Feng juga mengenakan armor heavy red leather gloves, atau sarung tangan kulit merah tebal, yang berada di kelas gold atau emas, armor khusus profesi assassin, yang memberikan efek tambahan, seperti perlindungan fisik sebesar 18 poin, ketahanan terhadap semua elemen sebesar 15 poin, kesehatan sebesar 12 poin, dan nyawa juga bertambah, sebesar 588 poin. Persyaratan untuk mengenakan armor ini, yaitu pemain profesi assassin, harus mencapai level 6 terlebih dahulu. Setelah mengenakan aksesoris dan armor baru, King Feng kembali menambahkan, kalau 2 equipment ini, membuat kecepatan cooldown-nya bertambah, mencapai 55%. Skill yang awalnya memiliki cooldown sekitar 12 detik,
sekarang cuman membutuhkan 7,7 detik untuk mengaktifkan skillnya. Dan selain itu, armor yang ia kenakan sebelumnya, juga meningkatkan 51 Constitution atau kesehatan, 106 pertahanan, dan 1517 poin dari nyawanya. King Feng memuji semua ini sebagai hal yang bagus, karena dengan atributnya yang sekarang, ia menjadi semakin yakin, bisa bertahan dari berbagai macam serangan monster atau boss monster yang berada di kelas emas tanpa mati. Ditambah lagi, dengan kehadiran Darklight Shield, kemampuan bertahan hidup King Feng juga meningkat secara drastis. Lalu, karena dirasa situasi sudah aman, Grey Rose dan partinya kemudian keluar dari tempat persembunyian, lalu mulai menyapa Shadow. Grey Rose menyebut Shadow sebagai dewa, karena bisa solo atau sendirian, untuk melawan bos monster kelas emas itu. Pria yang berprofesi sebagai warrior di partinya mengaku, kalau Shadow sudah terlampau sangat kuat. Grey Rose kemudian bertanya, kali ini menyebut Shadow sebagai bos, apakah ada skill atau perlengkapan, yang bisa ia gunakan agar semakin kuat? Grey Rose jujur, kalau ia ingin membeli jika ada. King Feng menyadari kedatangan mereka, kemudian meliriknya, lalu mulai mengeluarkan satu buku skill di tangan kanannya, memberitahu Grey Rose, kalau untuk profesi mage atau penyihir, ia mempunyai satu buku skill kelas emas. Judulnya adalah Frost Bullet, atau peluru beku, yang sifatnya skill area, dapat melepaskan bola-bola es, dan bisa menembak hingga 10 kali. Untuk harga dari buku skill ini, Shadow menaksir harga, sebesar 800 hari jangka hidup. Gadis kecil yang ikut bersama Grey Rose protes, kalau harga 800 hari jangka hidup itu, terlalu mahal untuk sebuah buku skill. Ia membandingkan, kalau dulu para pemain menjual buku skill kelas emas level 5, cuman seharga 400 hari jangka hidup saja. Shadow memberikan penguatan, kalau buku skill Frost Bullet ini, adalah buku skill level 7. Level 7, tentunya memiliki serangan yang lebih tinggi, lebih dari 40% dibandingkan level 5. Jadi, harga 800 hari jangka hidup ini, sama sekali tidak mahal di levelnya. Grey Rose, setelah mendengar penjelasan King Feng, akhirnya setuju, dan berani membayar 800 hari jangka hidup, demi buku skill kelas emas level 7 itu. Setelah keduanya selesai transaksi, panel sistem kemudian mengonfirmasi, kalau King Feng telah kehilangan buku skill Frost Bullet kelas emas, dan mendapatkan 800 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Lalu, pria warrior dari party Grey Rose mengucapkan sampai jumpa kepada bos Shadow, diikuti dengan anggota yang lainnya yang ikut melambai. King Feng hanya berjalan lurus ke depan, tanpa memperdulikan mereka, kembali mengaktifkan skill stealth miliknya, sembari berkata dalam hati, bahwa saat ini, tidak ada lagi bos monster awal, yang bisa mengancam nyawanya. Agar lebih afdol, King Feng berniat untuk kembali dulu ke kota pemula, untuk menyebarkan informasi, dan membeli informasi lokasi bos monster kelas silver, dan juga kelas emas jika tersedia. Dan dengan begitu, King Feng akan mempunyai aliran bos monster tanpa henti, agar ia kalahkan tanpa ada orang yang mengganggunya. Yang diikuti dengan itu, kecepatan perkembangan King Feng pun, juga akan ikut maksimal. Sesaat setelah berjalan cukup jauh dari party Grey Rose, sebuah notifikasi pesan masuk muncul, yang ternyata berasal dari Wang Meng, memberikan pesan singkat kepadanya. Wang Meng melaporkan, kalau orang dengan nick Little Xiao, dari tim mereka sebelumnya, meminta kepada Wang Meng agar menghubungi Shadow. Little Xiao, atau Xiao Yu, katanya ingin memberikan sebuah buku skill kepada Shadow. Membaca pesan ini, awalnya King Feng hanya diam sesaat, lalu berkesimpulan, jika Xiao Yu ingin memberinya sebuah buku skill, maka jangan-jangan, buku skill itu adalah sampah yang berada di kelas bronze. King Feng juga heran, mengapa si Xiao Yu,
terus-menerus mengejar dan mencoba menarik hatinya. Padahal semua orang sudah tahu, kalau Shadow adalah pelaku dari pembunuhan Song Fei di dunia nyata. Dan Xiao Yu malah bertindak sebaliknya, ingin memberikan Shadow atau sang pelaku sebuah buku skill yang ia dapatkan entah dari mana. Dan karena King Feng tidak ingin berurusan dengan Xiao Yu, seperti janji yang Xiao Yu buat sebelumnya di dunia nyata, maka King Feng membalas pesan Wang Meng, menyuruh Xiao Yu untuk menyimpan sampah itu untuk dirinya sendiri. Wang Meng mengerti, dan kemudian menutup pesan tersebut. King Feng kembali berkata dalam hati, bahwa ia sejujurnya tidak tahu, apakah Xiao Yu mencoba untuk membuat sosok Shadow terkesan, atau Xiao Yu mencoba untuk membalas dendam atas kematian Song Fei beberapa hari yang lalu. Lalu setelahnya, kita kemudian berpindah ke Xiao Yu, yang diberikan pesan oleh Wang Meng, kalau Shadow mengatakan, bahwa skill itu adalah sampah, dan Shadow tidak membutuhkannya. Jadi, Wang Meng menyuruh Xiao Yu untuk menyimpannya, dan menjualnya jika itu memungkinkan. Xiao Yu, dengan ekspresi putus asa yang muncul kembali, hanya bisa terheran-heran, seakan tidak mempunyai harapan lagi. Dan kembali ke King Feng, ia kemudian meminta kepada Wang Meng, untuk segera datang ke kota pemula. Soalnya, King Feng memiliki sesuatu, untuk dijual kepada Wang Meng dan partinya. Jadi, Wang Meng juga diminta untuk mempersiapkan jangka hidupnya, agar bisa membeli sesuatu yang menarik baginya. Wang Meng menerima permintaan itu, dan ia akan segera menuju kota pemula. Namun sebelum percakapan mereka usai, Wang Meng seketika memasang ekspresi serius, dan mencoba menanyakan satu hal. Ia bertanya, mengenai kasus pembunuhan Song Fei, apakah benar, Bos Shadow lah pelakunya? Jika bukan, maka siapa yang menjadi dalang atas pembunuhan itu? Mendapat pertanyaan ini, King Feng juga memasang ekspresi serius, sesaat terdiam, lalu mulai membenarkan dugaan Wang Meng, kalau ia adalah pelakunya. Ialah yang membunuh Song Fei waktu itu, dan tidak ada pelaku lain selain dirinya. Mendapat jawaban singkat ini, Wang Meng sepertinya kehabisan kata-kata, dan hanya bisa diam melihat chat tersebut. King Feng kembali menjelaskan, kalau Wang Meng ini, sudah ia akui sebagai temannya. Jadi, King Feng yakin Wang Meng tahu, bahwa saat Song Fei terbunuh waktu itu, Shadow dengan offline di dalam game. Motif dan waktu kejahatannya, sangat cocok jika diperhatikan. Dan karena Wang Meng menanyakan hal itu, berarti pihak berwenang seperti polisi, sudah menebak sebagian besar kronologinya. King Feng juga tahu, kalau Wang Meng adalah anggota kepolisian, dan ia ditugaskan mencari sang pelaku. Maka dari itu, King Feng kembali mengirimkan pesan pada Wang Meng, bertanya kenapa, dan apakah Wang Meng berniat menangkapnya. Dalam 2 jam lagi, pemain lain akan segera mencapai level 10. Dan fakta bahwa kemampuan dalam game bisa dibawa ke dunia nyata, sudah tidak dapat dirahasiakan setelah itu. King Feng berpikir, kalau ini adalah kesempatan yang sempurna, untuk menguji reaksi otoritas Daxia, terhadap fenomena ini. Dan mereka harus memastikan kebenarannya, dengan melakukan semacam penyelidikan. Dengan pertanyaan Wang Meng yang dijawab begitu mudahnya, King Feng seakan sudah memiliki tekad yang bulat, untuk menjadi buronan polisi. Dan dengan kemampuannya yang sekarang, maka siapa yang berani menentangnya, akan mengalami nasib yang sama seperti Song Fei, yaitu mati secara tragis, tanpa ada jejak fisik dari sang pelaku.